karena orang Tionghoa katakanlah pada umumnya kelihatan di permukaan ya hidupnya lebih sejahtera dan lainnya karena hanya hidup ayo mau jadi tentara juga susah, mau jadi pegawai negeri sipil apalagi, jadi satu-satunya ada berdagang. Tidak semua orang-orang Tionghoa yang pedagang itu menjadi seke, tidak. Tetapi ada ruang-ruang di mana mereka itu sangat dermawan. Karena kalau kita orang Bugis tidak bisa membedakan yang mana dunia bisnis dan mana dunia keluarga, semua. Halo sahabat budaya, selamat datang di podcast Bepeng di Sulsel. Nah, kita masih dalam rangkaian perayaan Hari Imlek, dan ini merupakan tahun baru etnis Tionghoa yang sudah berlangsung ribuan tahun tentunya, dan tentunya ada tradisi-tradisi yang sudah diwariskan secara turun-temurun yang rasanya kurang seret jika ini tidak dilaksanakan. Lalu apa saja tradisi-tradisi unik yang diselenggarakan saat Hari Imlek? Kali ini kita sudah kedatangan tamu. Yang pertama Pak Arwan Cahyadi, Ketua Persaudaraan Peranakan Tionghoa Makassar, sekaligus juga tenaga ahli cagar budaya Kota Makassar. Selamat datang Pak Arwan. Ya, selamat untuk tim yang sudah bekerja di sini. Aulia khususnya dan Ibu Husnul yang sudah menemani saya di sini. Dan selanjutnya ada Ibu Husnul Fahima Ilyas. Ini peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selamat datang. Saya panggil Kak Husnul. Izin. Nah, saya mulai ke Pak Arwan dulu. Saya tertarik sama ini organisasinya. Persaudaraan Peranakan Tionghoa Makassar. Ini organisasi seperti apa, Pak? Ini kumpul hanya orang Tionghoa ya atau gimana? Ya, banyak sekali pertanyaan serupa dengan apa yang disampaikan Husnul kepada Pak Aulia ke saya. Memang saya adalah pendiri dari organisasi ini. Ada yang mengatakan kenapa bikin kelompok? Saya bilang tidak, ini bukan kelompok eksklusif. Ini adalah kelompok yang mencintai kultur budayanya. Kalau kita tidak berhimpun dalam satu komunitas, kita tidak akan mencari tahu, tidak akan mungkin bisa belajar sendiri untuk mendapatkan katakanlah kultur budaya yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Karena kebetulan namanya peranakan, di sini adalah akulturasi atas kelahiran seorang anak terhadap dua kultur budaya yang dimiliki. Sebagai anak Makassar, kebetulan khusus kita di Peranakan Tionghoa Makassar, dan juga sebagai seorang anak dan datang dari seberang sana, dari Tiongkok. Dan itu sudah turun-temurun sejak ribuan tahun, dan kita sudah tahu bahwa tetap berkulit kuning, sedikit mata sipit. Tetapi agama tidak semua menandakan bahwa yang datang dari Tiongkok sana adalah Buddha atau Konfusius, tetapi sudah banyak yang Islam, banyak Kristen, banyak Katolik, Protestan, dan agama kepercayaan lainnya. Terkait dengan Imlek, itu semacam perayaan kalau tahun barunya untuk etnis Tionghoa. Itu tradisi-tradisinya seperti apa itu, Pak? Ya, kalau saya sempat membuka sebuah perjalanan kehidupan orang-orang Tionghoa. Orang-orang Tionghoa datang ke Nusantara. Waktu itu belum ada Indonesia. Nusantara juga belum kita kenal berapa ribu tahun lalu. Mereka itu datang berlayar dari Tiongkok Selatan yang berada pada Provinsi Hokkien. Ya, provinsi sama Sulawesi Selatan di selatan. Mengapa demikian? Karena itu adalah pelayaran yang diarungi oleh Laksamana Cheng Ho yang datang ke Nusantara dengan konon katanya ratusan kapal ekspedisi dengan misi adalah agama, misi ekonomi, dan misi budaya. Nah, alur yang sama yang dilalui Laksamana Cheng Ho saat ke Nusantara. Ya, saya sedikit bercerita bagaimana Cheng Ho. Sebetulnya ya sama dengan Marco Polo barangkali ya, sang pelaut yang membawa rombongan.
mereka itu sebagian ada yang terdampar di Pulau Penang, Malaka dan sekitarnya. Ada juga yang terdampar di Medan, ada juga yang terdampar di Pulau Jawa. Dan kita tahu bahwa di Jawa seperti yang kita kenal itu katakanlah Lasem, Semarang. Kemudian ada juga yang terdampar ke Sulawesi, yang kita tahu bahwa Selayar situ punya kisah sendiri, ke Makassar. Tetapi ke bagian timur makin kurang. Itu menandakan bahwa perahu-perahu rombongannya itu pada akhirnya ya katakanlah stop di sekitar Serui, tetapi masih ada Cina Peranakan di Serui sana, masih ada. Nah, semakin kurang lah. Kita juga mengadopsi namanya kebaya. Kebaya itu kita tidak tahu dari mana asal usulnya. Apakah kita dulu atau Malaysia dulu? Tetapi saya punya pikiran barangkali Malaysia dulu. Karena kalau kita kebaya, melihat sejarahnya itu datang dari kata abaya, yang kalau lihat kita telusuri makin jauh, itu sebetulnya ada kemiripan dengan apa yang ada di negara-negara Islam lainnya, seperti Turki dan lainnya. Jadi kalau kita lihat di Turki masih banyak itu gaya-gaya begitu. Tapi kalau khusus di Asia itu pengaruhnya ada sampai ke Thailand. Thailand masih ada, Bu, yang kebaya. Malaysia, Singapura, ya Indonesia juga seperti itu. Khusus di Imleknya itu seperti apa, Pak? Kalau di orang Islam kan biasanya kalau apakah ini seperti kayak lebarannya bagi orang Islam gitu, beres-beres rumah kah, dan kemudian makan-makan, kumpul sama sanak keluarga. Seperti apa? Saya yakinnya bahwa semua hari raya etnis ataupun keagamaan pasti ada acara ngumpul-ngumpul keluarga, syukuran, bersih-bersih rumah dan lainnya. Sama juga halnya dengan kita orang Tionghoa. Tapi itu pakai baju merah rata-rata. Merah itu lambang keceriaan, sebagai lambang sukacita. Lain kalau orang berkabung ada yang pakai putih, bahkan kalau di tempat-tempat tertentu ada hitam. Tapi kalau merah identik dengan keceriaan dan itu biasanya dipakai pada waktu Imlek. Dan ada yang khas, jeruknya itu lemo. Kalau di Selayar kita bilang lemo Cina ya. Kalau di sini kenapa? Karena menantikan warna kuning itu identik dengan emas begitu. Ya. Jadi punya cerita pada waktu dulu, kaisar apalah nggak ingat ceritanya. Kondisi di negaranya atau di negerinya itu terjadi sedikit kericuan antara namanya suku-suku kan, seperti di Papua. Walaupun Papua begitu tapi ribuan suku. Perang suku juga ada di situ pada waktu itu. Nah, sebagian kelompok-kelompok ini lari ke hutan dan bersembunyi di balik pohon tebu. Jadi kalau kadang-kadang kalau Imlek kita lihat ada banyak tebu, itu ada mengisahkan bagaimana cerita mereka berlindung dan diselamatkan di balik pohon tebu. Nah, lalu mereka persis di situ adalah pergantian musim. Kalau kita tahu pergantian musim itu mereka menyambut dengan sukacita kalau musim semi. Mulai bercocok tanam, angkat cangkul, mulai membenah-benahi semua ladang-ladangnya gitu ceritanya. Ini saya ke Kak Husnul. Bagaimana Kak Husnul melihat akulturasi dari etnis Tionghoa ini berbaur dengan masyarakat di Makassar itu? Apalagi kita tahu sebelum kemerdekaan proses interaksi ini sebenarnya sudah berlanjut dan praktis, minim konflik, malah interaksi dagang gitu, dan ekonomi sudah luar biasa terjalin. Seperti apa? Iya, baik, sahabat budaya yang untuk masalah asimilasi sebenarnya ya, asimilasi kultural antara orang-orang Tionghoa dengan orang-orang lokal setempat Bugis Makassar itu sudah terjadi sejak dulu. Kalau kita melihat beberapa rentang sejarah ya, tahun 1500 itu sebenarnya orang-orang Tionghoa sudah ada, tetapi lebih kepada di 1500 tetapi kepada perdagangan kulit penyu, karena kulit penyu waktu itu adalah komoditas yang paling mahal dan digemari. Dan ini
tidak tercatat ya, hampir beberapa dekade ini tidak tercatat karena dianggap bahwa orang-orang Tionghoa tidak mempunyai peranan yang sangat bisa mengancam ekonomi politik waktu itu. Tapi pada tahun 1600 sampai 1600 kira-kira 1670-an itu sudah tercatat bahwa peranan orang Tionghoa dalam perdagangan kulit penyu itu mempunyai peranan yang sangat luar biasa. Disitulah orang-orang Belanda mulai tertarik mencatat bahwa peranan orang Tionghoa dalam perdagangan, dan itu menjadi ancaman sebenarnya ya bagi orang Belanda, karena orang-orang Tionghoa sebagai penada dari orang Bajo kemudian mengumpulkan kulit penyu itu dan menjualnya ke Belanda. Jadi sebagai pengepul ya, karena luar biasa memang pola-pola dagang dan pola-pola ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa. Sebenarnya istilah Tionghoa tidak dikenal di dalam beberapa dokumen. Yang paling dikenal adalah Cina sebenarnya. Kalau kita di Indonesia sangat tabu mengatakan Cina, padahal di dalam dokumen kita tidak bisa tidak bisa luput ya dari beberapa catatan sejarah bahwa peristilahan Cina itu lebih dominan. Tionghoa itu hampir tidak ditemukan. Kalau melihat dari rentangan sejarah yang ada pada saat Orde Baru, disitulah mulai bahwa ada pelarangan untuk adat istiadat, agama orang-orang Cina, dan itu berlanjut terus sampai beberapa fase yang ada di Indonesia. Mulai dari Orba dan kekejaman itu sampai sekarang masih ada beberapa saudara-saudara kita ya yang dari komunitas Cina baik peranakan maupun Toto itu merasakan hal yang sama, bagaimana Orde Baru ketika harus memilih apakah dia sebagai warga negara atau harus pulang ke RRC, dan bagaimana harus mengurus kewarganegaraannya dengan biaya yang cukup mahal. Waktu itu harus ngurusnya ke Jakarta ya, bukan di Makassar. Dan ini dirasakan adalah hal-hal yang paling pekik bagi orang-orang masa itu. Pak Arwan, itu saya tertarik strategi teman-teman di Tionghoa saat masa-masa Orde Baru itu, gimana strateginya untuk eksis dan seperti apa kondisi kala itu. Jadi bisa dibayangkan bahwa pada zaman Orde Baru, sejak peristiwa PKI G30S, langsung orang Cina itu memusuhi semua. Sedikit-sedikit ada kejadian, oh Cina, oh Cina, sehingga konotasi jelek terhadap kami yang dulu pakai nama Cina. Jadi seakan-akan kita dituduhnya negatif semua, penjahat lah semua ya. Padahal kita pikir itu juga banyak pahlawan nasional dari berdarah Tionghoa. Saya bisa membuktikan, kita nggak usah jauh-jauh, ke sini saja, ke mana Taman Makam Pahlawan di sini di Panaikang. Di situ saya pernah menemukan 3 nama. Kan Tionghoa kan itu kalau marganya Tio atau apa-apa semua, Tio Angkong lah misalnya atau apa, itu ada di sana masih nama 3, bukan lagi Gunawan Mula Warman lah misalnya, itu masih kelihatan sekali di situ. Nah belakangan kita tahu bahwa zaman Soeharto pada waktu itu sudah melarang menggunakan nama Tionghoa, tapi ada juga teman-teman yang masih tetap bersikeras untuk tetap menggunakan nama-namanya. Karena orang Tionghoa katakanlah pada umumnya kelihatan di permukaan ya, hidupnya lebih sejahtera dan lainnya, karena hanya hidup kenyik. Ayo mau jadi tentara juga susah, mau jadi pegawai negeri sipil apalagi, mau jadi camat lurah, aduh hanya di Singkawang mungkin ada camat lurah Tionghoa ya. Tapi ke sini di luar sini tidak ada selain daripada itu. Jadi satu-satunya ada berdagang. Kalau dia beli minyak tanah yang 10 rupiah, dia dagang jadi 11 rupiah, untungnya jadilah dia pedagang. Dia mungkin juga lagi bukan pengecer minyak tanah, mungkin jadi pengecer oli lah apa nanti akan datangnya ya. Nah seandainya dia jadi camat, jadi lurah, terus anak-anaknya jadi pegawai negeri, jadi dosen, toh pasti itu tidak serta-merta bahwa dia jadi pedagang semua. Ini boleh kata 99% pedagang lah ya. Hanya yang mungkin 1-2% yang akademisi, jadi ulama, jadi profesionalis dan lain-lainnya. Dan tentu ini menjadi sebuah kisah kelam yang harusnya kita sama-sama belajar bahwa semua kita ini bersaudara.
Kapan kami tersisihkan menjadi orang tidak memiliki Indonesia, patut disayangkan. Tetapi kalau kita dirangkul, kalian adalah Indonesia, kalian adalah bagian kita semua, saya yakin Indonesia lebih hebat loh. Ya, nggak usah jauh-jauh. Kalau kita pikir Sumpah Pemuda di mana sih diadakan? Sumpah Pemuda diadakan, diproklamasikan di tempat orang Tionghoa. Mau proklamasi, teks proklamasi dibacakan Soekarno, Bung Hatta juga di tempat orang Tionghoa. Belum lagi kalau kita lihat kisah-kisah kepahlawanan, banyak juga yang berontak-berontak memberantas penjajah-penjajah, banyak juga. Namun tidak sedikit juga, Bu. Ada juga pengacau, ada juga pengkhianat. Ya itulah namanya sisi lain dari manusia yang tidak semua sempurna gitu. Bagaimana orang Bugis Makassar memaknai hadirnya orang-orang Tionghoa? Bagaimana pengamatan disiplin ini, Kak Husnul mungkin melihat orang-orang Bugis Makassar dan lain-lain, mungkin melihat keberadaan orang etnis Tionghoa di Makassar? Ya, kalau kita melihat dari etnis Tionghoa keberadaannya ya di Bugis Makassar, kita dari dulu itu kita sudah lihat bahwa bagian-bagian perekonomian memang harus kita akui bahwa mereka itu sudah handal ya di bidang ekonomi. Kalau dulu pada zaman-zaman sebelum kemerdekaan, saya ini diceritakan oleh namanya Pak Alex, ibunya itu adalah turunan dari salah satu Arung di Sinjai, Arung Aruhu, kemudian bapaknya itu adalah Cina Toto. Ya, kemudian mereka bapaknya ini kan pateke, istilahnya pateke itu mengambil pengepul ya, mengambil hasil-hasil bumi yang ada di daerah menggunakan kuda. Jadi itu yang dilakoni. Jadi mengambil kemudian menjualnya lagi ke Makassar, dan ini saya kira sistem ekonomi yang juga kita lihat waktu itu cukup maju, ya, belum mengenal dunia online, belum mengenal transportasi lain, tetapi menggunakan kuda. Dari sisi ini kita bisa melihat bahwa dari ketekunannya kemudian menarik Raja Aruhu untuk menikahkan dengan anaknya ya. Saya kira penerimaan orang-orang lokal sebenarnya dengan orang-orang etnis Tionghoa itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah ketika ada yang mempercikkan api sedikit, itu yang masalah. Misalnya masalah penggajangan yang pernah terjadi. Saya kira itu percikan-percikan itu yang bisa memprovokasi orang-orang baik etnis manapun untuk memusuhi orang-orang Tionghoa. Tapi untuk penerimaannya saya kira untuk asimilasi budaya, asimilasi karena kita melihat ya ada salah asimilasi budaya, terutama asimilasi budaya orang Tionghoa. Orang-orang Tionghoa itu ketika saya penelitian ya tentang Cina Muslim, dari orang-orang Tionghoa yang sudah beralih, karena agama itu bukan hal yang sangat urgent bagi mereka. Mereka itu ikatan yang paling penting adalah ikatan kekeluargaan. Agama itu nomor 2. Meskipun kami berbeda agama, ya agama itu adalah perbedaan yang terjadi ya, yang lumrah saja bagi mereka. Tetapi kekeluargaan dan ikatan leluhur itu yang saya kagumi. Itu yang dipupuk oleh orang-orang Tionghoa yang selama saya bergaul, dan ini yang saya lihat ya. Karena kalau ketika kita melihat bahwa orang-orang Cina itu biasanya seke, tidak. Ini adalah supply yang ada di luar ya, menyuplai otak kita dan menjudge mereka adalah seke. Tidak semua tidak semua sebenarnya kok ada konstruksi budaya. Tidak semua orang-orang Tionghoa yang pedagang itu menjadi seke, tidak. Tetapi ada ruang-ruang di mana mereka itu sangat sangat dermawan, sangat dermawan untuk kita. Memang ada ruang. Karena kalau kita orang Bugis tidak bisa membedakan yang mana dunia bisnis dan mana dunia keluarga, semua. Tetapi kalau di etnis Tionghoa itu manajemennya memang bagus. Yang mana ranah bisnis, yang mana ranah keluarga, yang mana bisa saya bersedekah, yang mana tempat saya bisnis untuk mengembangkan. Ini sebenarnya yang kita tidak pahami selama ini. Kemudian dari segi penerimaan, saya kira orang-orang Tionghoa terutama peranakan itu sangat berterima dengan orang Bugis Makassar. Mereka menyatu. Untuk hal cimbeng dengan Imlek, memang itu adalah budaya yang
yang dilakukan sampai sekarang pun turun-temurun. Tetapi Asuromaca yang khas Makassar itu juga gak dilakukan oleh peranakan Tionghoa. Pak Arwan, keluarganya Pak Arwan, Amaca ya, Asuromaca. Jadi sebelum Idul Fitri, kemudian setelah Idul Fitri, mereka itu Asuromaca. Kemudian pada penyelenggaraan Maulid, mereka juga menggunakan berasanji juga, kado minyak. Mereka berasanji di rumahnya. Ini kan adalah hal yang unik ya. Kado minyak mereka, mereka memanggil orang-orang yang pintar berasanji di rumahnya, meskipun satu orang keluarganya yang beragama Islam ya, yang Muslim. Bahkan mereka, mungkin tidak pun juga melakukan itu. Dan ada juga sebenarnya masih melaksanakan Asuromaca sampai sekarang, padahal itu hanya leluhurnya saja yang Muslim. Dia sebenarnya bukan Muslim lagi, tetapi sampai sekarang. Dan ini adalah hal yang luar biasa bagi orang-orang Tionghoa mewariskan itu ya, transfer. Ini yang menarik. Kenapa itu tetap diteruskan padahal dia sudah lagi bukan Muslim? Karena mereka kan ikatan tradisi, leluhur, budaya. Leluhur dan tradisi budaya mereka lebih pegang. Jadi untuk menyatukan mereka adalah leluhur dan tradisi budayanya. Jadi apa yang dilakukan, transfer budaya yang dilakukan oleh leluhur itu dilekatkan ke anak-anak dan cucu dan cicitnya. Itu yang saya cerita bahwa kita kaya dengan dua kultur budaya. Satu mengadopsi dari Tiongkok, tetapi lokal juga ikut hadir di sini. Itu ceritanya. Iya, dan itu juga saya kagum ya, meskipun bukan Muslim, tetapi budaya Islam, bukan budaya sih. Kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan yang ada di Islam itu mereka terapkan dalam kehidupan. Misalnya mereka tahu bagaimana cara membersihkan ketika saya memasak barang-barang yang tidak dihalalkan. Mereka tahu bahwa satu kali tanah dan dibilas lagi dengan air. Itu sangat mereka tahu, dan setiap bahkan ada prinsip-prinsipnya ketika menerima sesuatu dari hasil bisnisnya keuntungan, mereka akan menyisihkan. Kalau di Katolik itu kan ada persenannya juga, kalau di Islam kan ada 2,5%. Maka dia membaginya juga, ini sesuai dengan agama saya segini, dan ini leluhur saya memesankan bahwa 2,5 itu adalah zakat, hak orang lain. Hak orang yang melekat pada rezeki saya dan harus saya keluarkan, itu dibagi juga. Upaya-upaya apa yang sepatutnya kita lakukan bersama agar kebersamaan ini bisa terjaga keharmonisannya sehingga kita bisa duduk berdampingan bersama. Kalau sekarang notabene sudah lebih baik dibandingkan, tapi untuk meningkatkan, karena kita tahu silang budaya itu belum berakhir. Ini perlu dilakukan. Closing statement mungkin terakhir dari Kak Osno. Saya kira kalau silang budaya ya sampai sekarang itu tidak berakhir. Sampai manusia pun itu hidup dan berinteraksi, pasti ada persilangan budaya antara satu dengan yang lain. Kalau mengenai masalah supaya kita lebih bersatu, sebenarnya harus membuka ruang ya. Ruang di mana kita bisa bersama, ruang di mana kita bisa berdiskusi, berinteraksi. Itu sebenarnya yang kadang beberapa orang masih eksklusif ya dengan dirinya, bahwa dia ini dari kalangan ini, saya dari kalangan ini. Itu yang masih menutup diri seperti itu. Tetapi kita coba membuka ruang, mengenalnya lebih dekat. Seperti maka ini? Mengenalnya lebih dekat. Misalnya Pak Arwan, ketika saya tidak dikenal, Pak Arwan itu sombong, Pak Arwan itu bagaimana ya orangnya. Tetapi kalau saya lebih dekat dengan Pak Arwan, saya sudah anggap saudara, dan apapun ya Pak Arwan bagaimana. Ini ada acara gini, saya juga buktinya jam 1 subuh ya, saya jawab ya. Ibu Sul ada WA sama saya nih. Jadi maksudnya ketika kedekatan itu dan dijalin dengan kekeluargaan dan kepercayaan, saya kira tidak akan ada masalah. Dan di situ letaknya bahwa manusia itu sebenarnya semua sama. Dan ketika kita membuka ego kita dan mau menerima orang, maka tidak ada salahnya sama sekali ya. Maka kebajikan itu muncul, dan saya dengan kira sendirinya. Iya, dengan sendirinya, dan ruang-ruang itu bisa cair, sebenarnya bisa cair secara alami. Dan ketika misalnya kayak kegiatan-kegiatan mengumpulkan anak-anak tapi bukan temanya mengumpulkan mengenalkan anak-anak
antar agama tidak, tetapi melalui dengan budaya mereka ngumpul. Mereka sebenarnya cair sekali, mereka baru ketemu akan cair, terutama anak-anak ya. Karena mereka tidak ada sekat sama sekali. Tapi ruang-ruang ini yang tidak pernah kita berikan kepada anak-anak yang cenderung sekolah Islam, yang cenderung sekolah ini. Ya seperti itu, pengkotak-kotakan. Jadi sebenarnya mari kita saling membangun ruang, di mana ruang itu ada kesamaan, maka disitulah titik temu kita sebagai manusia, dan ikatan kemanusiaan itu yang sangat kuat bagi kita dalam berbagai kondisi apapun. Saya kira ini tidak bisa lepas antar satu dengan yang lainnya sebagai manusia. Itulah yang dimaksudkan manusia dan rahmatan lil alamin ya, semua yang ada di dunia ini seperti itu. Saya kira ini yang diajarkan oleh Rasulullah ya, dan agama manapun pasti mengajarkan ini, cinta damai. Saya kira seperti itu. Terima kasih Pak Usnul. Terakhir mungkin Pak Arwan, closing statement apa yang coba baik harapan dan untuk ke depan. Saya pikir di kesempatan ini, karena saya dipertanyakan soal ini, marilah kita membangun nasionalisme kita bersama. Nasionalisme kita bukan saja karena dia Tionghoa, bukan saja karena dia Arab, bukan saja karena dia Bugis Makassar, tapi nasionalisme itu hadir karena kebersamaan kita. Indonesia akan lebih hebat, lebih maju karena kita bersama. Saya kira itu. Bisa lebih dalam hebat. bahasa Makassar, Iya. Bahasa Makassar? Iya, dalam bahasa Makassar. Iya. Jadi katanya dengan pemirsa, kalau pemirsa barangkali bahasa Indonesia di api dandang, lalu televisian nih, kalau televisi ini layar kaca, mungkin masing-masing sudah punya handphone yang canggih, ikat tiamak barangkali di bala pelajar make handphone, tekin ibetai anak milenial kah? Nah, kesempatan itu mak mau aku sampaikan bahwa didik anak karena anak adalah generasi muda mendatang. Jadi pemimpin akan datang, dan pembawaan itu ni pakarang mulai baturi usia sewaktu dini, sewaktu dia masih kecil, bukan waktu dia di perguruan tinggi atau sudah jadi menteri baru bergaul. Tidak, mereka itu harus kita sandingkan sejak dia usia dini. Kalau perlu dia bermain kelereng seperti waktu lalu, jangan dia main handphone sendiri, tetapi buka ruang seperti kata Pak, buka ruang kembali untuk kita sama-sama bersama-sama bermain petak umpet, nak karena relo main asing kah, main lojok-lojok waktu masa lalu, coko-coko, tepuk gandong, ya itu semua permainan-permainan lalu yang tidak ada lagi kita dapati sekarang. Itu adalah sosialisasi waktu dia usia muda. Kamu monjang Usnul, cocok pinjam. Baik, terima kasih banyak Pak Arwan Cahyadi dan Kak Usnul sudah berkunjung ke studio. Terima kasih Olia dan kawan-kawan. Banyak terima kasih, Anda adalah anak-anak hebat. Itu menarik tadi kalimatnya, Indonesia akan jauh lebih hebat kalau kita semua bersatu. Demikian podcast kita hari ini, sampai ketemu di video selanjutnya.